Selamat pagi anak-anak dan juga orang tua murid yang sedang berada di rumah masing-masing. Selamat bertemu dengan kami keluarga besar Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Kabupaten Samosir atau SMAK Negeri Samosir pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Esra Sukayani Sinaga selaku guru bahasa Indonesia di SMAK Negeri Samosir. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan atau menyampaikan materi PLS tentang aturan dan peraturan sekolah dan asrama. Namun sebelum saya menyampaikan materi tentang aturan dan peraturan sekolah, saya menyampaikan satu hal penting yang harus dipedomani oleh setiap warga asrama dan warga sekolah, yakni budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Untuk menjadi warga sekolah dan warga asrama yang baik, hal ini perlu dan harus dipedomani supaya kita mampu berinteraksi dengan baik dengan sesama kita, baik di sekolah maupun di asrama dan juga di luar sekolah atau asrama. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi tentang aturan dan peraturan sekolah SMAK Negeri Samosir. Yang pertama, waktu masuk dan pulang sekolah. Pada hari Senin dan Jumat, sekolah mulai belajar pada pukul 7.45 sampai dengan pukul 13.30 WIB. Hari Selasa dan Rabu, sekolah mulai belajar pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 13.15 WIB. Pada hari Kamis dan Sabtu, sekolah mulai belajar pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 14 WIB. Kepada kelas petugas piket 9K, harus hadir 15 menit sebelum baris berbaris. Yang kedua, tata tertib upacara bendera. Petugas pembina upacara bendera adalah kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru. Yang kedua, semua siswa wajib mengikuti upacara bendera dan bertugas sesuai piket yang telah ditentukan. Setiap peserta upacara harus mengikuti dengan tertib dan hikmat. Yang ketiga, tata tertib berpakaian. Hari Senin dan Selasa memakai seragam baju putih dan bawahan abu rokok. Hari Sabtu memakai seragam pramuka. Celana laki-laki tidak boleh dikuncupkan dan rok perempuan di bawah lutut lengkap dengan atribut dan papan nama. Memakai ikat pinggang hitam polos, memakai dasi, sepatu hitam bertali tanpa corak berwarna, kaos kaki putih dengan panjang sejengkal dari mata kaki. Hari Rabu dan Kamis, memakai seragam batik sekolah. Hari Jumat, memakai seragam olahraga sekolah. Siswa dilarang memakai aksesoris atau perhiasan selain kalung rosario dan jam tangan. Ukuran rambut laki-laki tidak melebihi 2 cm. Potongan rambut rapi dan teratur, warna hitam, dan dilarang zigzag, pang, dan dilarang untuk mewarnai rambut. Selanjutnya, tata tertib di kelas ataupun di sekolah. Yang pertama, sebelum masuk kelas, siswa baris di depan kelas masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Yang kedua, sebelum dan sesudah memulai pembelajaran, setiap kelas wajib berdoa dengan atau bimbingan guru. Yang ketiga, 5 menit setelah bel, apabila guru yang bersangkutan belum hadir, maka ketua kelas wajib melapor ke guru piket. Yang keempat, kegiatan 9K di kelas dan di sekolah menjadi tanggung jawab ketua kelas dengan koordinasi dengan wali kelas. Yang kelima, setiap siswa dilarang berpindah tempat duduk, makan, tidur, dan mengerjakan PR di sekolah. Yang keenam,
Setiap siswa dilarang cabut atau meninggalkan kelas maupun sekolah tanpa izin guru piket. Yang ketujuh, siswa yang tidak hadir, maka untuk hari berikutnya diwajibkan membawa surat keterangan dari orang tua atau wali. Yang kedelapan, siswa dilarang melakukan pemalsuan tanda tangan dengan alasan apapun. Yang kesembilan, setiap siswa dilarang untuk mengganggu kegiatan PBM, dilarang melakukan pengerusakan terhadap sarana dan prasarana sekolah. Yang kesepuluh, setiap siswa dilarang untuk melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merokok, berkelahi, berbohong, membawa senjata tajam, bermesraan, melakukan tindakan asusila, terlibat demonstrasi, menebarkan informasi yang tidak bertanggung jawab, terlibat peredaran dan pemakaian obat terlarang atau alkohol, terlibat perjudian, dan lain-lain. Kesebelas, berperilaku hormat dan santun terhadap semua warga sekolah dan menerapkan 5S. Kedua belas, siswa wajib di asrama dan mengikuti peraturan asrama dan sekolah. 13. Setiap siswa-siswi yang mendapat sanksi dikeluarkan dari asrama wajib dikeluarkan dari sekolah, dan demikian sebaliknya. Selanjutnya, tata tertib yang kelima untuk sanksi dan pelanggarannya. Peraturan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang pertama, setiap siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan diberikan teguran atau peringatan lisan oleh Bapak Ibu Guru atau piket dan dianggap sebagai peringatan pertama. Yang kedua, siswa yang sudah mendapat peringatan pertama tapi masih melakukan pelanggaran akan dilakukan pemanggilan orang tua, diberikan peringatan tertulis dan diketahui oleh orang tua atau wali dan dianggap sebagai peringatan kedua. Yang ketiga, bagi siswa yang masih melanggar untuk ketiga kalinya akan diberi skorsing selama 3 hari untuk dibina oleh orang tua. Yang keempat, sanksi terakhir akan dikembalikan ke orang tua. Baik, kita lanjutkan masih materi peraturan sekolah. Berikut ada banyak larangan-larangan yang sudah diterapkan yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak SMAK Negeri Samosir. Boleh kita lihat, boleh kita baca. Yang pertama, siswa terlambat pagi. Yang kedua, setiap kali absen dan tanpa alasan. 3. Atribut sekolah tidak lengkap. Keempat, memakai baju, celana, rok berwarna atau bercorak yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Selanjutnya, tidak memakai ikat pinggang yang sudah ditentukan oleh sekolah. Selanjutnya, tidak memakai sepatu dan kaos kaki sesuai dengan peraturan sekolah. Selanjutnya, ukuran rambut laki-laki 2 cm dan rambut perempuan tidak melewati kerah baju. Rambut yang disemir atau dicat, model punk, zigzag, dan lain-lain. Berkeliaran di luar kelas pada jam pelajaran tanpa seizin guru. Merokok di dalam maupun di luar jam sekolah dan asrama. Mencoret atau merusak dinding sekolah. Tidak mengikuti upacara, SKJ, dan kegiatan pagi lainnya. Perbuatan asusila, melakukan penghinaan, melawan atau memukul guru, memalsukan tanda tangan, membawa atau melihat gambar VCD yang bersifat porno, membawa senjata tajam, tidak terlibat peredaran atau penggunaan narkoba serta obat terlarang, beserta hal-hal lainnya yang berkenaan seperti tertulis dalam buku kredit poin siswa. Demikian untuk aturan dan peraturan di Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Samosir. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan secara singkat aturan dan peraturan asrama Mawar Kasih.
Untuk menjadi warga asrama, syarat tertentu untuk masuk asrama Mawar Kasih adalah yang pertama, bersedia mematuhi dan menyesuaikan diri dengan seluruh tata aturan asrama yang ada. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan mau serius menggunakan waktu dan belajar dan membina diri. Selanjutnya, pelanggaran berturut-turut tanpa disertai perbaikan diri, anak tersebut akan diserahkan pada orang. Selanjutnya, perlengkapan pribadi di asrama. Yang pertama, perlengkapan ibadah. Ada puji syukur, BETK atau buku ND dan Tanggiang Katolik, kitab suci, dan rosario. Yang kedua, perlengkapan tidur. Selimut, bantal, tikar. Yang ketiga, perlengkapan mencuci, ember, brus, gantungan kain atau hanger, dan sabun. Yang keempat, perlengkapan pakaian asrama putra dan putri. Yang perlu dilengkapi yang pertama, baju gereja 2 pasang, baju harian 2 pasang, kemeja, kaos kera, rok, celana keper untuk ibadat harian, baju tidur 2 pasang, jaket, sarung 1 lembar, pakaian dalam minimal setengah lusin, handuk 2 lembar, sepatu sekolah 2 pasang, sepatu gereja 1 pasang, sandal harian 1 pasang, kaos kaki 3. Ada ketentuan dalam hal pelanggaran yang berlaku di asrama Mawar Kasih. Yang pertama, sanksi yang diberikan bersifat menunjang perkembangan kehidupan pribadi berasrama. Yang kedua, setiap anak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dan bersedia menerima teguran atau peringatan yang berguna untuk pengembangan kepribadian. Anak yang dikenai pemutusan hubungan belajar dengan sekolah atau SMAK Negeri Samosir juga akan dikenai pemutusan hubungan di asrama. Dengan kata lain, apabila dikeluarkan dari sekolah, maka secara otomatis akan dikeluarkan dari asrama. Demikian juga sebaliknya, apabila dikeluarkan dari sekolah, maka akan dikeluarkan dari asrama. Demikian aturan yang berlaku di asrama Mawar Kasih. Maka dengan ini, kepada anak-anak kami sekalian, secara khusus untuk kelas 10 yang baru diterima di SMAK Negeri Samosir, mari kita berjuang, mari kita berkomitmen untuk mengikuti segala aturan dan peraturan yang diberlakukan di sekolah dan asrama, untuk menjadi siswa yang terdidik, berkarakter, bermoral, dan patriotik. Salam SMAK Negeri Samosir. Saya tutup materi ini dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Halo adik-adik yang terkasih, siswa-siswi SMAK N Samosir tahun pelajaran 2020-2021. Kami di sini ada 3 orang bertugas untuk membina anak-anak asrama SMAK N Samosir. Saya sendiri bernama Suster Celestina Sinaga KSFL, Kongregasi Suster Fransiskane Santa Lucia bersama 2 teman saya. Baik adik-adik yang terkasih, selamat datang kami ucapkan kasih. Ini asrama kita. Kapasitas asrama kita 300 orang untuk laki-laki dan perempuan. Fasilitas di asrama kita ada ruang tidur, ada ruang makan, ada ruang pertemuan, ada ruang belajar, ada ruang doa. Ada lapangan untuk olahraga, rekreasi, bermain-main. Juga difasilitasi oleh CCTV. Setiap ruangan, di ruang tidur, ruang belajar, aula,
ruang makan, dan ruang-ruang yang sangat dilalui oleh anak-anak kami. Adik-adik yang terkasih, kita berharap mohon kepada Tuhan supaya masa COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga adik-adik kami bisa hadir kita bersama di asrama ini dan bersekolah tatap muka. Tuhan memberkati adik-adik kami kapan Anda datang ke sini sesuai dengan pengumuman yang ditentukan oleh pemerintah dan sekolah kita. Terima kasih.